Selamat datang di podcast Pojok 82 yang membawa moto berkawan berbagi cerita. Podcast ini diselenggarakan di Cafe 82 yang berada di dalam kampus Institut Teknologi Bandung di Jalan Ganesha nomor 10 Bandung. Podcast kami ini diprakarsai oleh para alumni angkatan 1982, yaitu mereka yang menjadi mahasiswa dan masuk ke ITB pada tahun 1982. Makanya kami menyebut angkatan kami ini sebagai 82. Bisa terlihat dari tulisan yang ada di belakang ini, 82. Dan di sini kita lihat ada cangkir-cangkir yang sengaja kami tempatkan di rak buku ini sebagai latar belakang syuting kita ini. Ada 8 jumlahnya di sisi ini. Sebelah sana ada 2 cangkir yang menggambarkan sekali lagi angkatan kami, angkatan 82. Adapun Cafe 82 ini juga digagas atau diprakarsai oleh angkatan kami sekitar 10 tahun lebih yang lalu. Di tahun 2015, kawan-kawan angkatan 82 ini punya ide untuk membuat kafe yang dananya berasal dari iuran para anggota alumni sendiri yang kemudian dijadikan modal awal untuk operasional kafe ini. Kami kali ini akan menghadirkan sosok yang super istimewa. Nanti kita akan dengarkan langsung mengapa mereka layak untuk disebut sebagai narasumber yang super istimewa. Mereka adalah pasangan suami istri, angkatan 82, Mas Eko Pratomo itu adalah sang suami, dan istrinya adalah Mbak atau Teteh Dian Sarif, angkatan 83. Mas Eko Pratomo dari jurusan mesin, penerbangan, dan Teh Dian Sarif dari jurusan farmasi. Mari kita sambut kehadiran Mas Eko Pratomo dan Teh Dian Sarif. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan podcast kita ini. Terima kasih sekali lagi Mas Eko Pratomo dan Teh Dian Sarif yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan Anda berdua sebagai pasangan suami istri, dan salah satu kesibukan yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu adalah peluncuran buku terbaru dari yayasan yang dikelola oleh Mas Eko dan Teh Dian. Judulnya adalah Meniti Laras, yang telah berlangsung di tanggal 27 Desember lalu. Ya. Sekaligus juga menandai momen penting dalam perjalanan hidup Mas dan Teh Dian berdua, yaitu ulang tahun ke-35 pernikahannya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa ini isi dari buku Meniti Laras ini. Silakan. Ya. Om Igun, buku itu judul lengkapnya Meniti Laras, Belajar Jadi Pasangan yang Menata Harmoni. Jadi ini merupakan buku kedua dari buku pertamanya, Belajar Bahagia. Di buku yang pertama, Belajar Bahagia itu bersifat umum. Yeah. Nah, tapi kalau yang ini kita pilih tema yang lebih khusus karena kami merasa bahwa belajar jadi pasangan itu pembelajaran seumur hidup. Pernikahan itu sebuah sekolah yang saya rasa itu sekolah yang paling lama, karena sejak menikah sampai nanti ajal akan datang ya. Nah, jadi kita merasa perlu untuk juga berbagi bagaimana kami berdua belajar menjadi pasangan yang memang istilah menata harmoni itu berselaras dengan keinginan Tuhan dan berselaras yang untuk menebar kebermanfaatan bagi sesama. Makanya judulnya Meniti Laras tadi itu. Dan betul. Itu memang berdasarkan pengalaman langsung Teh Dian dan Mas Eko ya sebagai pasangan hidup ya. Iya, karena memang pada intinya menjadi pasangan itu harus saling menyelaraskan. Karena bagaimanapun juga kita adalah dua orang yang berbeda. Bisa beda karakter, beda pengalaman, beda latar belakang, tapi hidup bersama. Nah itu bagaimanapun juga harus terus menyelaraskan seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, berubahnya situasi dan lingkungan. Nah, jadi kami berdua merasa perlu berbagi melalui buku ini bagaimana kami berdua belajar untuk berselaras tadi. Dan di setiap tahap itu memang beragam itu tantangan yang muncul itu ya dalam kehidupan berkeluarga ini ya. Iya, jadi meskipun kami sudah bersama selama 35 tahun, rasanya seru ya karena setiap episode itu selalu ada pembelajaran dan hikmah dari setiap episode yang dilalui. Jadi ini memang menjadi kebiasaan dari
Mas Eko dan Teh Dian ya, Iya. Setiap 5 tahun sekali di ulang tahun pernikahan yang sebelumnya, ulang tahun ke-30 juga menerbitkan buku yang mirip tadi itu ya. Memang tidak pas waktunya periodik ya, tapi begitu kami memang terpanggil untuk berbagi, biasanya akan ada buku. Menarik juga ya, jadi setiap penggal tertentu kita Iya. meninjau ulang perjalanan yang Iya. sudah dilewati selama sekian tahun terakhir itu, dan dari situ sejumlah pelajaran bisa digali dari situ ya. Iya. Bagaimana Mas Eko sendiri? Memang Ini tapi bukan berarti nggak pernah berantem ya. Berantemnya Wajar sering itu. banget sebenarnya. Jadi sebetulnya mulainya tuh tahun kita 15 tahun pernikahan. Pas waktu itu Dian lagi sakit-sakitnya gitu ya. Waktu itu entah mengapa tiba-tiba saya jadi jagoan nulis puisi. Padahal nggak pernah sama sekali. dan nggak pernah ikut gabungan apresiasi sastra, Oh, nggak nggak. suatu Sama unit sekali. kegiatan nggak ada ya. Jauh. Jadi mikir tiba-tiba apa ya, ini udah 15 tahun pernikahan, baru pertama kali ya kita dalam kondisi sangat terpuruk waktu itu. Entah kenapa kok tiba-tiba terpikir untuk ngasih hadiah sesuatu gitu. Dan waktu itu sebetulnya udah bikin cerita panjang di komputer, tiba-tiba hilang semua entah kenapa. Terus gimana caranya ya supaya itu jadi, udah tinggal sebulan atau 2 bulan, aneh aja, terus tiba-tiba bisa keluar puisi panjang kali lebar gitu. Dan itu buku pertama kali yang 15 tahun perjalanan cinta. Setelah itu kebiasaan 15, 20, 25, 30, 35. Tahun 2005 tuh berarti ya. Tahun 2005. Dilanjutkan kebiasaan menulis puisi itu. Enggak. Itu cuman bisa mau nyoba lagi udah nggak bisa lagi. Jadi proses Pertama dan kreatif. terakhir. Iya. Pertama dan Datangnya terakhir. tuh Itu memang ilham. kayak ilham bener ya, wangsit gitu masuk di sini. Sebelum kita obrolkan lebih jauh Ya. berbagai tahapan yang sudah dilalui oleh Mas Eko dan Teh Dian dalam kehidupan selama 35 tahun terakhir ini ya. Saya ingin tahu lebih awal, tahapan lebih awal ketika Mas Eko dan Mbak Dian masuk ke ITB dan kemudian Yang Maha Kuasa mempertemukan Anda berdua, saling mengenal, kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan di tahap yang serius. Bagaimana? Mungkin dari Mas Eko dulu deh. dari Mas Eko dulu Kalau ya. dari aku takutnya beda versi. Oh, gitu. Jadi dicocokkannya nanti ya. Jadi Mas Eko dulu, bagaimana bisa masuk ke ITB, memilih jurusan teknik mesin, mengambil spesialisasi penerbangan? Silakan. Ya, jadi awalnya tuh Bapak Ibu tuh kepengen saya masuk ke kedokteran. Karena dari keluarga besar itu belum pernah ada yang masuk ke kedokteran. Dan saya bilang, oke, saya mau gitu. Tapi dalam perjalanannya, entah kenapa kok saya kepengen keluar negeri. Ya, kalau ngelihat orang, kok bisa ya keluar negeri sekolah gitu. Dan orang tua kan waktu itu tidak memiliki kemampuan ya untuk menyekolahkan ke luar negeri. Orang tua di mana waktu itu domisili? Orang tua saya di Bandung, pekerjaannya dulu dari AURI, ya, TNI AU. Ya. Nah, salah satu yang kemudian mengubah saya waktu itu, banyak beasiswa dari Pak Habibie kan. Dan kebetulan bapak saya kan AURI, jadi saya juga sering dulu sekolah SD di Angkasa tuh kan sering lihat pesawat terbang. Dan bapak saya waktu itu juga sempat menjadi pilot, tapi pesawat kecil. Jadi, wah kayaknya penerbangan menarik nih, dan ada beasiswa kan. Jadi saya bilang, Pak, saya mau masuk ITB aja ya, karena sekolah penerbangan ini ada banyak beasiswa lagi dikirim oleh Pak Habibie ya. Jadi ceritanya seperti itu. Alhamdulillah masuklah kan ke ITB, mengambil jurusan mesin. Kemudian waktu itu mesin sama penerbangan masih jadi satu ya. SMA-nya tadi di? SMA-nya SMA 5. Iya. Jadi saya sama dia itu SMP bareng, SMA bareng, tapi tidak pernah Ada kejadian apapun. ada kejadian apapun. Tapi intinya begitu, saya masuk ke penerbangan dan memang niatnya untuk bisa dapat beasiswa supaya bisa keluar negeri. Dan alhamdulillah tes pertama gagal, ya karena teman-teman masuk TPB kemudian dikirim ke luar negeri kan, jadi mereka tidak melanjutkan ke jurusan. Saya waktu itu nggak berhasil. Waduh, saya bilang padahal niatnya kan mau ke masuk penerbangan pengen dapat beasiswa ya. Tapi ya udahlah, terus saja sampai akhirnya saya selesai semua mata kuliah, ada kesempatan untuk bikin tugas akhir di
Delft, TU Delft, IPTN, dan ITB. Ya, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir sama tugas perancangan pesawat. Berapa lama di Delft waktu itu? 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Jadi kesampaian juga ya untuk bisa pergi ke luar negeri. Dan saya alhamdulillah karena benar-benar merasakan belajar hidup. Ya, belajar mandiri, punya beasiswa sendiri, beasiswanya tidak cukup, tapi harus berpikir bagaimana harus cukup gitu ya. Tapi semuanya alhamdulillah punya tabungan juga. Dan itu tabungan nanti buat melamar. Meminang, ya benar. Terus selama di kampus inilah kemudian bertemu dan berkenalan dengan Teh Dian. Ya, jadi waktu SMP, SMA itu ngelihat Dian itu aktif banget dari dulu ya. Tapi nggak ada apa-apa gitu ya. Belum ditandain deh. Belum. Nah, waktu di ITB agak beda gitu ya. Jadi loh kok beda ya dulu sama yang di SMA gitu ya. Tapi waktu itu susah Om Igun ya, karena sudah di ITB. Jadi kayaknya persaingannya agak ketat itu. Itu dia. Tapi ya kalau teman saya dulu bilang kok Belanda aja, Irian aja bisa bisa direbut dari Belanda gitu ya. Jadi sebelum janur kuning berdiri ya kamu tidak boleh menyerah, katanya begitu. Sebelum janur kuning melengkung, kita harus semilitan mungkin ya. Iya. Di tahun keberapa tuh mulai lihat lagi Teh Dian, loh masuk ITB juga ternyata. Saya agak lupa ya, karena perjuangannya cukup lama itu. Mungkin 85 kali ya. Karena setelah itu kita jadian itu saya harus langsung ke Belanda. Jadi mungkin di akhir-akhir 85-86. Dan memang berat tuh pertarungan untuk merebut Irian Barat. Lumayan berat. Waduh, ini apalagi kan waktu itu kita tahu Teh Dian juga ini ya menjadi kembang di kampus, kemudian juga sudah dikenal oleh orang sebagai penyiar di radio jazz yang sangat ternama pada saat itu di Bandung, yaitu Karanglayung Citra Budaya Suara KLCBS yang memang sangat terkenal, termasuk juga di kalangan kita mahasiswa maupun dosen ITB. Bagaimana tuh kok berani-beraninya masih apa? Nah itu dia. Jadi emang saya salah satu penggemar KLCBS ya, dari SMA itu saya seneng dengerin. Tapi memang waktu itu dia jadi penyiar yang sebenarnya bukan jadi yang ditakutin tuh bukan karena penyiarnya, tapi karena bapaknya profesor. Itu yang lebih ditakutin sebenarnya. Waduh. Sebagian ini ya perspektif sudah disampaikan oleh Mas Eko kan. Sekarang saya ingin dengar versi dari Teh Dian. Saya berasal dari keluarga dokter. Tapi waktu itu rasanya kayaknya kalau mau milih FK itu, aduh kuliahnya kok kayak lama banget ya. Karena zaman itu kan kuliah FK masih lama gitu. Jadi saya pikir yang emang juga relate dengan kesehatan tapi kuliahnya nggak lama tuh ya farmasi gitu. Yang kedua, terus terang waktu itu saya pengen masuk ITB itu karena ITB ada marching band. Karena waktu SMA itu saya ikut unit kegiatan di sekolah kan yang ada gerak jalan, pramuka, OSIS gitu ya. Dulu SMA saya nggak punya marching band. Jadi bahwa ITB ada Waditra Ganesha itu juga jadi daya tarik sih buat saya untuk pengen masuk ITB dan juga pilih jurusan farmasi. Nah, bahwa nanti perjalanannya ternyata saya nggak bekerja di bidang itu masalah lain ya. Tapi ketika memang berkuliah di ITB di farmasi, ya memang dulu senang juga karena bisa meracik obat, dulu ketertarikan saya sama tanaman obat sebenarnya. Dulu zaman kuliah pernah juga mewawancarai bakul jamu ya, jamu gendong. Dan saya menikmati gitu ya proses pembuatan jamu segala macam seperti itu. Nah, jadi memang tetap saja ITB jadi satu episode yang menyenangkan dan sekarang kalau keliling kampus itu jadi kayak flashback ya, ingat lagi semua tempat-tempat di mana dulu kuliah, nge-lab, berkegiatan. Dulu saya unitnya selain marching band juga ikut SEF, Student English Forum. Dan itu semua emang ya memori yang tak terlupakan deh. Ya. Mas Eko sendiri apa dulu unitnya, kegiatannya? Dulu itu PSTK.
Oh, oke. Jawa banget. Seni tari dan karawitan ya. Iya, Iya. betul. Terus tadi bagaimana ketika akhirnya menjadi kawan dekatnya? Ya, Kok akhirnya Iya. jatuhnya ke Mas Eko gitu? iya. Ternyata dalam perjalanannya itu yang paling nyambung ngobrolnya ya sama beliau. Karena ternyata yang terpenting itu komunikasi ya, bukan penampakan. Karena penampakan itu casing, Ya. tapi yang lebih penting kan isi. Jadi akhirnya jadi itu karena saya ngerasa bahwa yang paling pas, yang paling chemistry-nya nyambung ya beliau ini gitu. Terpilihlah Mas Eko ya sebagai the winner of ini kompetisi ketat ini. Itu kan takdir katanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipertemukan. Iyalah, ketika itu kuliah di jurusan mesin, di jurusan farmasi, memang sudah terniat untuk begitu selesai nanti akan berkarir di bidang yang ditekuni saat studi, atau karena kemudian kan belakangan agak melenceng dari zigzag dari proses pendidikan yang ditempuh di ITB. Ya, sebetulnya waktu saya di Belanda menyelesaikan tugas akhir itu menikmati ya, riset kan sebetulnya ya. Dan setelah pulang dari Belanda, saya di LUK Serpong selama 1 tahun mengerjakan Apa itu? fatigue test. LUK apa? Lembaga uji konstruksi. Oke. Karena saya dari struktur dan material ya. 1 tahun di sana, kemudian setelah selesai ada proyek kembali ke IPTN di Bandung, dan entah kenapa kok waktu itu agak mengalami kebosanan gitu ya. Terus terpikir sebenarnya ada beberapa teman juga sih yang lu cobain deh ngambil S2 ya, MBA gitu ya. Jadi dulu saya terpikirnya sekolah MBA kayaknya nanti balik lagi deh ya ke IPTN gitu. Jadi saya harus izin sama direktur waktu itu yang juga pembimbing saya ya, almarhum Prof. Sulaiman Kamil. Ya untung aja diizinkan sama beliau gitu. Tapi waktu itu memang setelah kembali agak sulit juga ya untuk kembali. Jadi akhirnya memang ketika saya belajar di IPMI. Oke, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Ya, sekarang brandnya IPMI International Business School. Menjadi menarik karena waktu itu satu-satunya sekolah bisnis yang berafiliasi dengan Harvard. Karena mereka menggunakan case study-nya dari Harvard. Jadi, dan entah kenapa saya menikmati banget ya kuliah di situ. Dari pagi sampai malam. Dan alhamdulillah juga ternyata lulusnya lebih baik ya. Di sini saya keteteran banget kan. Lulus dari penerbangan itu nilainya pas-pasan semua gitu ya. Karena itu memang jurusan yang tersulit kan? Ya, termasuk yang tersulit. Ya. Tapi alhamdulillah bisa lulus ya. Dan kemudian ternyata waktu saya ngambil sekolah MBA itu, kok saya merasa kayaknya lebih cocok gitu ya. Lebih passionate juga gitu ya. Jadi setelah itu memang meneruskan karir yang ke marketing, kemudian nggak sengaja masuk ke dunia investment, dan akhirnya saya cukup lama ya, hampir 26 tahun di satu company ya, mulai dari company itu masih kecil sampai bisa menjadi salah satu, namanya fund manager ya dulu ya, bisa menjadi salah satu fund manager yang terbesar di Indonesia. Jadi ya bersyukur tersesat tapi bisa memberikan kontribusi lah buat industri investasi di Indonesia waktu itu. Apa tadi nama perusahaannya? Nama perusahaan dulu namanya Mace Pearson. Jadi itu private banking, private wealth dari ABN AMRO. Tapi kemudian di take over sama Fortis, kemudian di take over lagi sama BNP Paribas. Oke, jadi saya dalam ABN AMRO itu Belanda ya? Belanda. BNP Paribas Fortis, Paris. Belgia, Paris. Kemudian Prancis. BNP Paribas itu Prancis. Jadi saya ada di satu company dengan 3 nama berubah, dan saya akhirnya pensiun dari BNP Paribas. Tidak berat waktu mengambil keputusan untuk meninggalkan IPTN itu kan sudah sempat 2 tahun, belajar udah 6 tahun, 6 tahun ya belajar ya. Belajar ilmu yang tadi salah satu yang tersulit, tapi setelah mencoba belajar manajemen dan merasa lebih tertarik di bidang itu, ini aset yang sudah diinvestasikan selama 8 tahun ini. Keputusannya agak berat ya, karena saya waktu itu cukup dekat ya dengan pembimbing saya ya, Pak Sulaiman Kamil. Pak Sulaiman Kamil. Cuman tadi ya,
eh, saya harus berpikir jangka panjang mana sih yang lebih passionate. Dulu kan nggak tahu ya istilah passion itu apa gitu. Dan saya pikir mungkin saya bisa lebih banyak berkontribusi di bidang yang tadi ya, manajemen, keuangan, investment, kayaknya saya bisa lebih banyak bisa berkontribusi, dan akhirnya memang mungkin saya lebih cocok di situ sih. Dan sudah terbukti kemudian, jadi tidak ada yang disesali sama sekali ya setelah meninggalkan dunia yang sebelumnya gitu ya. Oke. Teh Dian sendiri juga tidak pernah bekerja sebagai seorang farmasis ya. Bisa diceritain tuh mengapa kemudian juga ikut-ikutan menempuh jalan sesat ini. Tersesat ke jalan yang benar. Jadi memang waktu itu zamannya bank itu merekrut sarjana dari berbagai jurusan kan. Jadi saya termasuk yang terekrut ke situ. Dan memang juga diminta untuk pegang account nasabah yang industri farmasi gitu. Nah ternyata waktu dicoba, meskipun saya nggak ada ilmunya, nggak ada backgroundnya, dan tapi ternyata enjoy juga di bidang itu. Dan akhirnya malah keterusan, karena sebelumnya sempat juga sih coba kerja praktek ya di industri farmasi sendiri. Itu kan biasanya porsinya kalau untuk anak farmasi di quality control atau di R&D. Nah itu saya sempat coba kok boring gitu ya. Ternyata panggilan jiwa saya bukan di situ. Saya lebih senang yang emang lebih dinamis, lebih ketemu orang, bukan yang lab gitu ya, bukan yang di belakang meja gitu. Jadi akhirnya berlanjutlah berkarir di bank. Dan memang meskipun itu bidang baru, tapi saya belajar, dan juga memang dari company kan kasih pelatihan ya. Dan nggak malu-maluin sih, bisa bersaing juga dengan anak ekonominya gitu kan. Dan kemudian ketika ada era juga zaman tahun berapa tuh ya, yang ada bank di rush segala macam. Waktu itu saya sudah berpindah bagian dari yang tadinya memang pegang kredit ya. Pindah ke bagian corporate communication. Nah di situ juga dapat tantangan baru yang terus akhirnya posisi saya terakhir justru di kantor pusat di corporate communication. Dunia kepenyiaran tidak dilanjutkan juga. Jadi di KLCBS sempat berapa tahun cuma? Sempat 4 tahun. Jadi memang itu episode ketika kuliah di ITB sambil siaran di KLCBS. Sesudah itu mungkin yang masih lanjut tuh suka jadi MC gitu ya. Nah jadi itu juga part of communication. Jadi ternyata passion saya itu di communication. Makanya bidangnya di situ. Setiap hari ngirim berapa lagu untuk Mas Eko waktu jadi penyiar? Malah nggak pernah. Ya. Saya kirimnya untuk dosen-dosen buat teman-teman yang sampai sekarang masih pada ingat gitu ya. Oke. Berkesan sekali bagi mereka itu ya. Ya, dan saya sendiri juga enjoy karena tiap hari kan bisa milih lagu sendiri, program sendiri, dan itu kan ternikmati ya. Setelah tadi kita mendengarkan penggalan hidup Mas Eko Pratomo dan Teh Dian Sarif setelah selesai dari kampus ITB dan kemudian memulai karir di dunia profesional, kita kini akan mendengarkan kisah hidup pasangan ini yang sungguh luar biasa, setidaknya di mata saya dan tentu di mata banyak orang lainnya. Kami tahu bahwa beberapa tahun sudah memasuki jenjang pernikahan itu, kemudian datang satu kejadian yang mungkin setelah itu menjadi cobaan yang tidak ringan yang harus dihadapi oleh Mas Eko dan Teh Dian ketika Teh Dian terkena satu penyakit yang barangkali bisa diceritakan. Awalnya itu tahun 98 ya, jadi kita udah 8 tahun menikah, kok belum punya anak gitu ya. Jadi lagi terpikir, karena dua-duanya kan bekerja ya. Nah, jadi mulai tahun 98 itu kita baru mulai ikut program. Kenapa sih kok udah 8 tahun dan setelah dicek sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Ya udah kita ikut program aja. Tapi ternyata akhir 98 kita baru ikut, nggak lama kemudian awal Januari 99 tiba-tiba Dian terkena penyakit ya. Dan mulai itu sebetulnya kayak bintik-bintik, kayak seolah-olah kayak demam berdarah gitu ya. Kemudian seperti gigitan nyamuk gitu. Tapi udah cukup banyak gitu. Terus tiba-tiba tuh munculnya. Tiba-tiba karena dia kan aktif banget sebenarnya. Nah, kemudian tahun
awal tahun itu dia sempat mengalami menstruasi berat, ya, agak lama gitu. Terus masuk rumah sakit dan ya pada awalnya ketahuan ada kena autoimun. Itu belum sampai ke lupus ya. Jadi ITP. Apa tuh kepanjangannya? Idiopathic thrombocytopenia purpurea. Jadi turunnya kadar trombosit secara drastis yang juga kenapa timbul bintik-bintik merah itu pembuluh darah kapilernya pecah gitu. Karena trombositnya itu rendah sekali. Karena trombosit kan faktor pembeku darah. Iya. Nah, ketika rendah ya dia pecah semuanya pembuluh darahnya. Cukup umum itu penyakit seperti itu dialami orang lain atau Tahun itu belum biasa ya, Belum biasa. namanya juga masih aneh banget gitu kan, ITP gitu kan. Even ketika akhirnya juga diagnosanya berlanjut menjadi lupus, waktu itu juga masih aneh gitu ya. SLE, apa itu SLE? Systemic Lupus Erythematosus. Jadi memang waktu itu sih masih terkaget-kaget lah. Enggak seperti sekarang ya, udah lebih terkuak gitu penyakitnya. Tapi pada waktu itu benar-benar kita cukup kaget. Tapi untungnya emang Mas Eko rajin lah nyari-nyari informasi. Ini sebenarnya apa dan kita harus bagaimana, terapinya seperti apa, dokter yang tepat siapa, seperti itu. Terus jadi setelah ya tahu kemudian kita baru tahu lah ya, ternyata autoimun sampai akhirnya ketahuan lupus dan memang hampir semua penyakit autoimun itu pengobatannya mungkin kita sebut sebagai imunosupresan. Karena autoimun kan dianggap karena sistem kekebalan tubuhnya dalam tanda kutip berlebih. Sehingga dia menyerang tubuhnya sendiri. Gitu ya. Sehingga salah satu pengobatannya itu ditekan kekebalan tubuhnya. Nah, begitu kekebalan tubuhnya ditekan, entah kenapa juga dia tiba-tiba kena infeksi di otak. Ya. berapa bulan setelah muncul gejala awal tadi itu? Bulan April. Jadi dari mulai Januari, Februari, Maret, April, dan kita baru ketahuan itu karena tiba-tiba penglihatannya makin lama makin menurun, kabur gitu ya. Kita belum tahu gitu kenapa. Sampai akhirnya di MRI kemudian baru ketahuan tuh ada lesi di dalam otak gitu ya yang agak ajaib juga, itu persis ada di pusat saraf mata kanan kiri gitu. Dulu kan takutnya tuh dianggapnya itu kan kayak CA gitu ya atau tumor gitu. Tapi setelah di MRI ternyata bukan, tapi itu adalah infeksi otak. Abses. Namanya abses. Betul. Jadi mempengaruhi saraf penglihatan gitu. Iya. Jadi kehilangan penglihatan dia itu pada akhirnya sempat gelap ya. Itu karena bukan karena matanya yang rusak, tapi saraf matanya tidak bisa menangkap gambar yang direkam oleh mata. Jadi kalau dulu tuh kalau kayak kamera ada filmnya untuk bisa menangkap gambar, untuk merekam gambar. Nah, filmnya tuh nggak ada gitu. Jadi walaupun si lensa itu bisa menangkap gambar, dia tidak bisa terekam. Nah, kejadiannya seperti itu. Dan yang memang membuat cukup fatal itu karena dia harus dilakukan operasi bedah otak. Nah, itulah yang kemudian karena kondisinya udah sangat parah, waktu itu saya memutuskan udah deh kita bawa ke Singapura. Walaupun itu agak ajaib juga ya, karena dulu saya tidak mikirin biaya gitu, cuman punya tabungan sedikit, ya nekat aja udah pergi ke Singapura. Nah, itu cerita lain lagi gitu ya. Jadi selama di Singapura saya pikir cuman ya dioperasi sekali lah. Nah, tiba-tiba dia harus dioperasi 6 kali dalam 2 minggu ya, operasi bedah otak gitu. Nah, itu pengalaman yang luar biasa dan saya dulu berpikir ingin sembuh gitu ya. Tapi kondisi dia tuh malah makin parah gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, ya Allah, saya sudah berusaha berikhtiar sekuat tenaga gitu ya. Tapi kok makin parah gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah, saya pasrah deh. Ya. Saya udah terpikir nih jangan-jangan saya harus bawa dia tidak dalam kondisi hidup. Tapi begitu saya sudah pasrah, ajaib juga tuh kondisinya makin membaik. Ya. Jadi alhamdulillah akhirnya dia bisa bangun lagi. Bisa bangun ya, karena ada beberapa waktu itu kita di ICU ada beberapa dari Surabaya, dari Indonesia gitu. Itu 2 di sebelahnya sama-sama operasi juga.
itu nggak selamat ya. Jadi saya bersyukur saya bisa bawa pulang dia lagi. Tapi ya itu akhirnya penglihatannya juga hanya kembali mungkin waktu itu berapa ya 5%. 5%. Ya. Maaf saya potong sedikit. Tadi dalam tempo 2 minggu 6 kali operasi itu mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena yang 4 kali itu dia harus pembersihan si abses. Jadi absesnya itu sudah sangat parah sehingga cairan abses itu kan ada cairan ya. Yeah. Jadi kepalanya dipenuhi dengan cairan yang kemudian harus disedot. Nah penyedotan itu yang tidak bisa sekali. Jadi dia harus setiap 2 hari sekali masuk rumah sakit, masuk kamar operasi disedot lagi 4 kali berturut-turut sampai katakanlah sudah bersih absesnya, tapi kemudian dia mengalami namanya hidrosefalus. Jadi cairan otak itu kan harus disalurkan ya. Itu salurannya mampet. Jadi berkumpul membesar. Membesar kan. Tapi kalau udah orang sudah tua kan tidak bisa membesar kayak anak bayi ya. Dan itu yang mengalami itu sakitnya luar biasa. Sehingga dia harus dipasang namanya Visan. Jadi ada 2 selang yang ditanam untuk mengalirkan cairan otak ke dalam perut. Jadi dia ada 2 selang yang dipasang kemudian disalurkan lewat di bawah kulit gitu untuk dibuang ke abdomen. Nah jadi sekarang dia dulu ada 2 selang, sekarang udah tinggal 1 selang. Dan itu dalam perjalanan sempat sempat macet. Sempat macet, jadi kalau macet harus dibongkar lagi. Kalau macet harus dibongkar operasi bedah otak juga. Jadi kalau dihitung totalnya 10 kali karena 4 kali macet si selangnya itu. Jadi tadi setelah 6 kali operasi itu absesnya diambil, itu selesai itu ya? Selesai. Dan dengan itu apa? Penglihatan kembali 5% tadi yang tadinya gelap udah 5%. Bisa lihat cahaya dan didefinisikan sisanya 5%. Oke. Jadi pandangan dia kayak di balik kaca es, nggak bisa ngelihat detail, jadi hanya siluet aja ya. Kan dulu karena saya masih dalam kondisi kadang sadar, kadang enggak gitu ya, masih harus tanda tangan sendiri inform concernnya bahwa sadar sepenuhnya resikonya dari tindakan bedah otak itu kan bisa hilang ingatan atau lumpuh. Nah, tapi alhamdulillah itu tidak terjadi dan juga justru pembelajaran bersyukur pertama kali itu ketika di ICU saya lihat yang lain nggak survive, tapi saya masih boleh bangun lagi, masih boleh hidup lagi. Nah di situ justru lesson yang pertama ya, ini maksud Tuhan apa ya? Kok aku masih boleh hidup? Nah artinya hidup aku yang bonus ini itu nggak boleh disia-siakan dan nggak boleh sama dengan yang sebelumnya. Ini pasti ada maksud Tuhan nih memberikan aku ujian seberat itu, tapi kemudian pada saat yang sama juga diberi kesempatan untuk hidup kembali. Nah itu kalau buat aku luar biasa sekali dan bersyukur sekali dengan kondisi apapun bahwa harus ada selang, ada pompa di kepalanya, tapi masih bisa hidup kan berarti masih ada kesempatan ya. Daripada kalau saat itu memang tidak survive, tutup buku dan udah selesai episodenya. Tapi kalau sekarang kan berarti masih ada kesempatan untuk ya kumpulkan bekal untuk pulang. Ya. Terus tadi mula pertama kan ada bintik-bintik merah. Kemudian penglihatan terasa berkurang. Selain itu apalagi yang tadi rasakan ya? Iya memang ujian terberat sih memang abses otak itu ya. Karena ketika kalau ada serangan manifestasinya sakit gitu. Sakit luar biasa kayak diiris-iris kepalanya. Dan saya biasanya kejang-kejang. Dan kalau udah nggak kuat, ya pingsan. Jadi saya sampai bilang ke Mas Eko, dari semua kesakitan yang saya pernah alami itu saya sampai bikin ranking sakitnya gitu ya. Nomor 1 tuh abses otak. Kedua tuh ketika saya juga mengalami lisis yang menyebabkan empedu saya harus diangkat. Itu jadi ketika kolik empedu itu juga sakit banget itu. Sampai kalau orang lain takut dioperasi, kalau saya malah pengen cepat dioperasi supaya cepat selesai gitu penderitaannya. Nah terus manifestasi dari lupusnya sendiri selain menghancurkan trombosit tadi juga ke paru ya. Nah itu juga kalau ada peradangan di paru juga itu sakit sekali. Jadi sambil sholat juga bisa nangis karena sakit banget gitu. Kalau parunya tuh lagi ada radang.
ya, namanya pleuritis. Jadi selaput parunya itu meradang. Nah, jadi dari situ berkenalan dengan berbagai macam pain, sakit yang sampai tidak tertahankan. Tapi dulu justru pembelajaran juga ketika ditemenin Mas Eko, dia bilang ini lu lagi di laundry dosanya gitu. Nah itu langsung worth it deh aku ngalamin kayak gini. Karena kalau nggak gini kan gimana caranya juga aku bisa dibersihin. Nah itu yang mungkin juga membangun kekuatan untuk bertahan. Karena ternyata ada maksud baik Tuhan dengan semua kesakitan yang ditimpakan. Dan juga percaya bahwa kan kita nggak akan diuji di luar batas kemampuan. Meskipun kalau secara ini sih nggak masuk akal gitu ya. Mengalami berbagai macam kesakitan itu. Gitu. Jadi setelah dioperasi, termasuk juga yang 4 tambahan tadi itu, karena ada mampet segala macam itu, pulang ke Indonesia ya. Pulang dengan low vision berarti ya, tinggal 5% itu. Terapi apa lagi yang kemudian harus dilakukan sebagai kelanjutannya di Indonesia? Ya intinya sih memang bagaimana hidup dengan lupus dan low vision ya. Jadi kan kalau itu udah terminal, kondisinya udah terminal, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Low vision ya low vision gitu kan. Jadi akhirnya yang dilakukan emang terapi bagaimana bisa hidup dengan low vision. Jadi belajar orientasi mobilitas, pakai tongkat, belajar untuk mengaktifkan pendengaran daripada penglihatan, seperti itu. Kemudian kalau untuk lupusnya sendiri ya memang setelah episode itu masih jatuh bangun juga sih, masih terus minum obat, masih harus kontrol, cek lab segala macam. Yaitu dijalani sampai memang akhirnya remisi ya, bebas obat. Masih ada cerita lain tuh. Jadi kalau di total operasinya bisa tambah 10 kali lagi Om Igun, karena dia mengalami tadi ya pendarahan rahim itu masih terus menerus ya, sampai tadi dia yang menstruasi yang berpanjangan itu ya. Iya, dan itu dia harus dikuret 4 kali, diablasi sampai akhirnya diangkat rahim. Nah itu yang episode sampai tahun 2004 itu memang paling berat. Jadi 5 tahun itu ya, dalam periode 5 tahun itu. Dan sampai akhirnya setelah pengangkatan rahim itu agak mendingan. Tapi kemudian dia kan sempat depresi ya, karena kehilangan penglihatan yang dia pengen bisa setelah operasi berat itu kan harapannya bisa melihat lagi, tapi ternyata kan tidak ya. Dan itu sempat pertama kali ngalamin depresi, tapi untung bisa recover. Nah episode yang kedua itu 2007 itu sudah aman gitu, kita bikin yayasan, udah mulai berkegiatan. Terus tiba-tiba waktu itu kena apa ya, sinus kalau nggak salah ya. Sampai harus dioperasi 2 atau 3 kali gitu. Iya, jadi lupus kan intinya peradangan. Jadi waktu itu terjadi peradangan di batang hidung yang menyebabkan saya nggak bisa bernafas. Ngeblok gitu atau gimana? Iya, ngeblok. Jadi block nose namanya. Jadi benar-benar tersumbat yang nggak bisa napas pakai hidung. Jadi napasnya harus dari mulut. Terus akibatnya nggak bisa tidur. Dan waktu itu pernah satu-satunya jalan ya harus dioperasi, jadi dipotong tulang di hidungnya. Untuk diapain? Untuk bikin jalan napas. Iya, karena kan keblok. Peradangan terus membengkak si tulangnya, jadi kongkanya itu membengkak, jadi dibuka saluran baru gitu atau diperlebar? Enggak, mungkin dipotong sebagian. Kongkotomi namanya tindakannya. Jadi kongkanya dipotong. Itu juga seru karena setelah operasi kan harus ada tindakan pembersihan ya, pembersihan luka. Nah itu jadi setiap kali bersihin tuh darahnya segumpal. Jadi itu benar-benar yang itulah maksudnya uji nyali. Tadi low vision itu Mas Eko bilang tidak bisa diapa-apakan lagi, tadi Tedian juga bilang justru yang harus dilakukan adalah beradaptasi. Betul. Memang tidak ada sama sekali jalan lain, katakan misalnya mencari lensa tambahan atau karena memang sumbernya yang sudah jadi sarafnya yang sulit itu karena katanya kalau kerusakan syaraf itu kan irreversible ya. Walaupun sekarang kita lagi pengen tahu juga ya, kan katanya ada bisa ditanam
Chips. entah AI atau apa Chips, gitu ya. ditanam chips katanya. Karena yang rusak tuh syarafnya. Dan sejauh ini sih ada waktu itu sempat perbaikan dari 5 sempat ke 15 15 gitu ya. Persentasenya tadi. Iya, agak dia mulai bisa ngelihat Lebih jelas lebih bayangannya. jelas lah ya. Tapi ya sekarang dengan bertambahnya umur mulai turun lagi. Enggak, kemarin turun lagi tuh gara-gara waktu pandemi. Ya. Kan divaksin kan. Nah itu ternyata kena KIPI, kejadian ikutan pasca infeksi. Pasca imunisasi. Jadi itu yang tadinya udah 15% jadi turun lagi ke 10%. Karena jadi blur lagi gitu. Apalagi manifestasi yang lebih berat dari itu? Tadi sih kalau soal upsell otak sebenarnya bukan dari lupusnya ya. Tapi itu dari tindakan terapi disupres imunnya sehingga timbul abses otak tadi. Itu yang emang paling berat sih sebenarnya. Tapi kalau peradangannya sendiri tadi ke sistem darah sama ke paru-paru sama ke sendi. Bagaimana menghadapi situasi yang amat sangat tidak ringan itu? Setelah saya dengarkan secara rinci tadi penjelasan dari Mas Eko maupun dari Teh Dian langsung ya. Nggak terbayang ya, artinya belum tentu setiap orang memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi yang super berat seperti ini ya. Ujiannya kan tidak ringan nih. Apakah waktu itu ada, kan tahapan dalam psikologi itu ada mula-mula kita kaget, kemudian denial, kemudian marah, sampai akhirnya kita bergaining, mencoba ujungnya acceptance ya. Betul. Ini bagaimana kalau boleh Mas Eko maupun Teh Dian ceritakan nih, adakah melewati tahapan yang sama seperti itu juga ya? Ya kalau dari saya memang ya dulu tuh kalau dari sisi saya, kalau Dian kan harus berjuang karena harus survive ya. Dan saya sih ngelihat dia luar biasa ya. Artinya dia nggak pernah memaki Tuhan gitu. Jadi terus saja disiplin banget gitu ya. Suruh operasi, suruh minum obat, dia sangat disiplin. Justru saya yang nyaris tanpa keluhan, nyaris tanpa komplain, atau ada juga lah manusiawi juga. Iya, tapi maksudnya nggak pernah komplain berat dan tidak pernah komplain sama menyalahkan Tuhan gitu. Nah, justru saya yang suka bertanya-tanya, ini sebenarnya maksud Tuhan apa ya gitu ya. Kayaknya kita nggak jahat-jahat amat, atau kita nggak pernah berbuat yang dosa besar gitu ya. Kok ujiannya kayak begini gitu ya. Tapi justru saya banyak mempertanyakan banyak hal ya, yang dulu ya saya terus jadi belajar banyak kembali, coba ketemu sama ada guru, ada ustadz gitu ya. Kemudian saya coba mulai baca Quran. Dulu saya terus terang jarang banget baca Quran. Nah, banyak sekali kejadian di mana pertanyaan-pertanyaan itu secara ajaib gitu ya. Itu buka Al-Quran, loh kok ada ini. Jadi banyak sekali yang saya dapat. Tersedia jawabannya di situ. Betul. Itu menurut saya jadi mulai merasa ini memang ada maksud Tuhan, ada maksud Allah untuk kenapa sih kita kok dikasih ujian seperti ini. Jadi itu buat saya sih titik balik. Ya. Dan problemnya kan saya harus menguatkan dia. Ya. Dan itu yang karena saya mencoba untuk belajar dan banyak sekali yang saya bilang itu orang sakit itu ternyata bukan musibah. Sakit itu dikasih kesempatan untuk digugurkan dosanya. Dan orang yang sabar itu justru yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Itu ayat-ayat itu tuh muncul secara nggak dicari gitu, tiba-tiba muncul banyak banget itu. Ya, jadi dari mana sih kita dan mau kemana sih kita nanti gitu ya. Jadi buat saya itu benar-benar akhirnya saya bersyukur ya. Dan kalau saya cerita sama Dian juga ya, dia yang akhirnya dia juga merasa bahwa memang ini adalah bagian yang harus kita lalui. Dan ya dia sendiri yang bilang ya, udah deh jangan menyerah, udah ikhtiar aja. Ya, dan saya belajar sabar, belajar tawakal gitu ya, dan belajar jangan menyerah gitu. Ya itu akhirnya saya termasuk orang yang nggak sabaran sebetulnya.
Ya. Dan akhirnya saya bisa belajar banyak dari dia. Ya itulah akhirnya kita bisa bertahan. Kalau menurut saya gantungannya itu sebetulnya adalah siapa lagi ya kita mau bergantung, dan ternyata ketika kita pasrah menyerahkan diri dan berdoa dan kita tetap mau ikhtiar, itu banyak sekali jalan dimudahkan. Ya, termasuk juga dari sisi finansial kan berat ya. Dulu benar-benar mission impossible lah. Saya ke luar negeri nggak punya tabungan banyak, nekat gitu ya. Tapi untung banyak yang bantu, company bantu, dan ya akhirnya dalam bentuk pinjaman pun saya juga bisa pelan-pelan bisa mengembalikan gitu ya. Tapi kalau dibilang bahwa hitung-hitungannya itu nggak masuk akal semua gitu ya. $6 million girl, dia udah lebih tajir kalau aku nggak sakit. Uangnya Enggak habis juga, buat berobat. tapi kalau yang saya pikir dulu ya, jadi kita benar-benar back to bukan back to zero ya. Kita mulai dari negatif lagi, dan tiba-tiba dia bilang setelah tahun 2004 dia pengen bikin yayasan. Saya bilang kita buat hidup aja belum tentu cukup gitu ya, dengan nggak bisa dapat asuransi lagi gitu. Dan Ternyata bisa, ada keajaiban itu ya. ya banyak yang kita sering sebut ya, Tuhan akan memberikan rezeki dari tempat Arah yang yang tak tidak terduga. disangka-sangka. Ya entah kenapa juga to be honest waktu itu saya bilang sama pemegang saham, saya bilang saya mau mengundurkan diri, tapi saya mau jadi part time karena saya kan di Jakarta. Dia saya bawa ke Bandung karena di Jakarta dia nggak bisa tahan dengan AC ya. Terus orang tua di sini kan, jadi lebih mudah dia mau beraktivitas. Jadi saya waktu itu bilang sama pemegang saham, saya nggak bisa melanjutkan karena saya mau ke Bandung aja. Ya. Tapi dia bilang kamu jangan gara-gara gue sakit, terus jangan meninggalkan pekerjaan lah ya. Ya akhirnya entah kenapa juga begitu kita bikin yayasan, nggak punya dana waktu itu, tapi alhamdulillah kemudian saya sempat ditunjuk jadi direksi, kemudian ditunjuk jadi CEO waktu itu. Padahal sama sekali saya sudah tidak pernah ada kepikiran dan ada ambisi untuk itu ya. Jadi itu yang saya bilang pertolongan Tuhan itu ternyata luar biasa. Gitu. Makanya buku pertama kita tuh Miracle of Love. Ya. Jadi keajaiban cinta Tuhan. Dengan lupus menuju Tuhan. Jadi memang ya kita bersyukurnya di situ sih. Ya. Tahan dulu soal yayasan tadi, karena itu bab berikutnya ini akan kita bahas. Tadi Mas Eko sudah cerita dari sisi Mas Eko ya, soal tahapan-tahapan how to deal with situasi yang super berat ini ya. Mas Eko sudah cerita dari sisi beliau. Sekarang saya ingin dengar juga dari Teh Dian, apakah muncul juga tuh mungkin amarah atau kecewa atau denial sampai akhirnya tiba pada pencapaian yang tertinggi itu, berdamai, menerima, pasrah, berserah pada Allah. Iya. Jadi kalau denial atau anger sih nggak pernah ya alami ya. Jadi prosesnya proses untuk acceptance. Tapi emang jujur memang pernah kalah kan. 2007 tuh itu kekalahan terbesar karena tadi merasa lelah berobat, merasa nggak bisa melihat lagi ya. Emang waktu 2007 kan seolah-olah kondisinya udah terperbaiki, tapi drop lagi. Ada trauma-trauma juga dari beberapa tindakan pemeriksaan atau apa yang terus bikin mentalnya drop. Nah, tapi dari pengalaman itu jadi juga bisa berbagi bahwa jangan pernah kita jatuh ke lembah depresi ya. Karena kalau udah depresi itu sebenarnya kayak kita udah mati sih. Raganya masih hidup, cuma jiwanya mati. Karena waktu itu saya juga jadi orang aneh, jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berobat, segala macam takut. Diajak berobat juga aku bilang, nanti kalau pesawatnya jatuh gimana gitu ya. Udah disiapin koper, keluarin lagi karena benar-benar yang tadinya optimis jadi pesimis, yang tadinya berani itu jadi takut. Nah itu bahayanya kalau kita depresi. Dan secara spiritualnya kan ternyata depresi juga artinya memang nggak percaya bahwa akan ada pertolongan ya. Nah jadi dari situ pembelajarannya sehingga justru titik baliknya dari depresi itu sekarang memang yang namanya tawakal ya harus 100% gitu ya. Setelah kita berikhtiar semampu yang kita bisa, hasilnya serahkan pada pengaturan terbaik. Pengaturan terbaik siapa? Pengaturan terbaik Tuhan, bukan versi kita gitu. Jadi
Saya melihat bahwa kondisi saya sekarang udah kondisi terbaik yang Tuhan berikan. Nah, tinggal paybacknya seperti apa nih? Udah boleh hidup lagi, udah boleh bergerak lagi. Nah, ini ya setiap detik udah nggak boleh dilewatkan begitu saja. Luar biasa ya memang. Jadi memang sudah disuratkan benar oleh Allah, dipertemukan Anda berdua gitu, saling support dan saling bisa menerima, kemudian bergandeng tangan dengan sangat erat ya untuk melewati gelombang cobaan yang dahsyat ini ya. Setelah melewati tahap yang sangat berat selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2004, pasangan Eko Pratomo dan Dian Syarif ini kemudian mencoba mengubah tantangan yang berat tadi itu menjadi peluang. Dan ternyata peluang itu memang ada. Mereka kemudian membentuk satu yayasan yang mereka namai dengan Yayasan Samsi Duha atau Samsi Duha Foundation, disingkat SDF, yang kiprahnya akan kita dengarkan langsung dari mereka berdua. Silakan, barangkali salah satu Teh Dian barangkali mau bercerita bagaimana ide awal munculnya SDF ini. Ya, setelah kondisi saya relatif stabil, saya berpikir tentang hutang saya. Hutang ini maksudnya pinjaman umur yang Tuhan berikan. Ini kan pasti ada maksud Tuhan ya dengan memberi saya lupus, mengambil nikmat melihat. Pasti ada yang Tuhan inginkan saya lakukan. Saya anggap itu penugasan dan waktu itu yang terpikir memang bikin yayasan. Makanya saya minta sama Seko, yang paling aku inginkan itu adalah tempat di mana aku bisa berbagi. Karena hidup yang kedua ini, hidup bonus ini udah harus lebih berarti. Dan kalau emang kita bisa berbuat sesuatu, memang itu berarti buat kita dan juga berarti buat orang lain. Makanya dalam perjalanan Samsi Duha ini dari 2004, kemudian saya agak loncat sendiri ya ke 2012 ya, waktu itu dapat award dari WHO, Sasakawa Head Prize. Itu benar-benar cerminan miracle of love ya, keajaiban cinta Tuhan, karena perjalanannya itu luar biasa dan tidak terbayangkan gitu. Bagaimana bisa yang kita nggak punya apa-apa bikin yayasan dan mencoba bergerak sendiri, tapi kemudian banyak dukungan dan campur tangan Tuhannya tuh luar biasa gitu. Kayaknya aku cuman bikin satu, sama Tuhan tuh dijadiin 10, dijadiin 100 gitu. Makanya waktu 2018 dapat award dari WHO, Badan Kesehatan Dunia itu, kita juga sampai bingung ya, kok bisa sih gitu. Dan waktu diseleksi oleh Kemenkes juga bahwa kita yang terpilih untuk dikirim ke Geneva, itu juga masih belum kebayang. Dan kalau buat saya pribadi juga yang lebih nggak kebayang tuh ketika harus bicara di Assembly Hall ya di WHO untuk ketika terima award kan harus speech ya. Di hadapan berapa banyak hadirin? Berapa ya Mas ya? Dunia. Jadi itu kan General Assembly sidang tahunan WHO. Itu kan perwakilan beberapa negara dan itu kan semua orang pakai speech-nya tuh baca teks kan. Saya bingung, aduh ini saya gimana, saya nggak bisa baca teks kan. Jadi emang itu juga akhirnya dihafalkan. Dan itu pertama kali gitu, pertama kali deliver speech bahasa Inggris di depan audiens yang seperti itu. Tapi kan anak chef. Tapi dulu zamannya saya juga kan sebatas baru seukuran chef aja. Saya sendiri juga nggak pernah ikut speech contest atau poetry reading ya. Tiba-tiba langsung terjun ke medan yang seperti itu. Dan benar-benar itu juga campur tangan Tuhan ya. Karena ya itu dari awal saya sempat ngobrol gitu dengan salah dari orang WHO-nya gitu ya. Kenapa sih kok SDF yang dapat gitu ya? Kenapa kok Indonesia yang menang? Padahal waktu itu udah 20 tahun tuh nama Indonesia tuh nggak pernah bergema di Assembly Hall, nggak pernah dapat Indonesia tuh award itu. Ya justru waktu itu pas saya ngobrol tuh dibilang bahwa mereka appreciate Indonesia karena sadar Indonesia tuh kan juga waktu itu kan belum ada skema penjaminan seperti sekarang ya untuk kesehatan ya. Terus harga obatnya juga paling mahal sedunia kan. Padahal untuk autoimun, lupus segala macam tuh obat-obatnya mahal. Nah, jadi mereka appreciate bahwa ada foundation yang mengupayakan
tadi jalur obat murah, memperjuangkan bagaimana bisa life saving atau quality of life-nya ditingkatkan. Nah itu yang mereka hargai. Dan secara negaranya juga kan waktu itu duta besar PTRI itu sampai bangga dan terharu gitu ya. Dia langsung kirim kawat gitu ke seluruh perwakilan internasional ya bahwa Indonesia namanya bergema gitu. Nah di situ jadi saya berpikir bahwa ini ya maksud Tuhan ya, menitipkan lupus, kemudian memberi kemampuan untuk bergerak, padahal di atas kertas nggak mampu. Jadi ujung-ujungnya segala sesuatu tuh baik gitu ya. Bahwa awalnya kita melihat ini sebuah ujian yang berat, ya memang, tapi nggak akan lebih dari yang kemampuan kita. Dan Allah tuh kayak bilang gini, udah deh tenang aja kamu, yang penting kamu ikhtiar, nanti aku yang bagusin gitu. Nah seperti itu pembelajaran si Samsiduha Foundation ini. Apa aja tuh kegiatan yang digagas sejak awal dilakukan oleh SDF ini? Ya, itu karena dulu yang terasa kita mulai dari ke basic needs-nya dulu ya. Jadi waktu itu edukasi, sosialisasi, pendampingan dan juga penelitian. Karena tantangan untuk bisa menemukan obat bagi lupus kan tantangan internasional. Jadi SDF juga bikin penelitian dan memang alhamdulillah juga akhirnya berujung dengan sebuah produk ya, herbal yang diproduksi dengan Kimia Farma. Dan itu juga kalau buat kami itu milestone juga ya, bahwa kita bisa menggagas, menginisiasi sebuah penelitian dan berujung menjadi sebuah produk. Itu ciplukan itu ya? Iya. Nah itu. Nah jadi itu juga jawaban bahwa kan Allah janji bahwa setiap penyakit ada obatnya. Jadi kita nggak boleh terpatahkan ketika dibilang lupus nggak ada obatnya, terus kita nggak berbuat apa-apa. Tapi ketika kita mulai berikhtiar, ya akan dibukakan jalan, dilapangkan, dan ditetapkan hasil terbaiknya. Banyak tuh yang membuat testimoni SDF ini telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang juga berada dalam situasi yang mirip ya. Itu memang mereka merasa terbantu sekali ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit. Waktu itu kan belum banyak ya komunitas-komunitas di seluruh dunia itu selalu ada komunitas namanya patient group. Jadi kebetulan kalau di Indonesia kita ada beberapa yang seharusnya memang dilakukan oleh pemerintah. Cuman kan memang pemerintah itu kan tantangannya banyak ya. PR-nya banyak. Jadi ya udah kita daripada mengeluh kita doing something aja. Jadi yang kita lakukan dulu agak nyeleneh juga sih. Kita bikin edukasi buat dokter. Ya, jadi dokter-dokter puskesmas itu kita bikin edukasi, diundang yang bicara dokter-dokter yang senior gitu ya. Dan dokter-dokter yang di puskesmas kan nggak tahu juga lupus itu apa, gejala-gejalanya seperti apa gitu ya. Itu satu, edukasi kepada dokter. Yang kedua, Dian sempat bikin buku komik sebenarnya, hanya gara-gara ada anak kecil yang kena lupus, ibunya bingung kan mau ngejelasin ini penyakit apa. Nah, buku komik itu sekarang digunakan di 7 negara. Ya, jadi itu yang menurut saya mereka mungkin nggak kepikir juga gitu ya, karena memang belum ada tuh buku yang menjelaskan, apalagi buat anak-anak gitu ya. Tapi ternyata itu bisa jadi edukasi buat orang dewasa juga gitu. Dan pertama kita bikin namanya Lupi Sahabatku Yang Nakal. Tapi kemudian itu diterjemahkan oleh Lupus Europe. Ya, ada 6 negara di Eropa, kemudian terakhir Jepang sama satu lagi Arab. Jadi yang Jepang ini baru aja di 2025 dan itu juga surprise karena kan Jepang tuh kan komiknya bagus-bagus ya. Kenapa kok harus bikin sama kita gitu? Ternyata yang mereka nggak sanggup tuh ide cerita dan juga kemasannya. Walaupun mereka sangat teliti sekali dalam proses pembuatan buku ya, karena Jepang tuh kan orangnya santun banget ya. Jadi tata bahasanya diperhatikan segala macam. Tapi akhirnya bisa rilis juga. Yang paling rumit itu sebelumnya versi Arab karena hurufnya lain sendiri dan mereka tuh banyak request yang tadinya tokohnya itu nggak pakai jilbab harus pakai jilbab gitu ya. Itu paling lama itu versi Arab tuh 2 tahun. Kalau yang lain yang Europe segala macam tuh cepet ya karena mereka simple kan, tinggal alih bahasa aja dan nggak terlalu banyak request gitu. Nah itu juga salah satu miracle bahwa kok bisa ya karya kita diterima di sana dan
maksudnya ya beyond ini ya, beyond our expectation sebenarnya. Mission impossible lah sebenarnya. Terus jadi mulai dari sosialisasi, edukasi, juga membangun pendampingan, membangun komunitas itu kan. Apalagi yang Waktu itu kan belum ada BPJS ya. Dan ada jam kesnas, ada jam kesda. Which is itu benar-benar orang yang harus miskin dan harus dapat surat. Padahal orang yang punya pekerjaan, hidupnya normal, begitu anaknya atau istrinya kena lupus, pusing juga gitu untuk pengobatan. Dan banyak sekali obat-obat lupus waktu itu bukan obat-obat yang khusus, namanya off-label. Which is itu tidak ditanggung oleh skema penjaminan. Jadi kita sempat audiensi sama DPR, sama ke kementerian, untuk bilang bahwa obat-obat ini tuh diresepkan oleh dokter walaupun memang tidak spesifik ya untuk lupus atau autoimun gitu. Dan sebelum muncul BPJS itu akhirnya bisa di-approve tuh. Jadi kita bersyukur banget ya ada BPJS. Dulu banyak sekali kita juga coba bantu secara finansial, tapi sangat terbatas karena dana kita juga terbatas. Tapi sekarang dengan adanya BPJS, kalau ada yang butuh itu kita bayarkan iurannya, ya. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. Seberapa besar sekarang komunitas yang ada atau yang berafiliasi dengan SDF ini dalam angka gitu? Ya kita memang nggak buka cabang ya, kita pusatnya tetap di Bandung, tapi kita melakukan pendampingan komprehensif ke berbagai daerah, bahkan keluar juga. Terus memang akhirnya di kita ada komunitas lupus, ada komunitas low vision. Secara jumlah mungkin nggak besar, tapi memang kita lebih di kualitinya ya, di intensitas untuk pendampingan komprehensif tadi. Karena memang akhirnya dia bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Dan itu yang kita wujudkan dalam bentuk supportnya itu nggak cuma untuk obat, tapi juga untuk beasiswa, tapi juga untuk advokasi ketika memang mereka membutuhkan itu. Terus terang kami sendiri belum katalah tanda petik belum puas lah ya dengan apa yang bisa kami berikan, tapi at least dengan kemampuan saat ini itulah yang terbaik yang bisa kita berikan. Apalagi rencana ke depan bagi SDF ini, kan sudah lebih 2 dekade eksistensinya dan sudah banyak sekali yang dilakukan, juga banyak sekali masyarakat yang sudah menerima dampak langsung yang positif dari keberadaan SDF ini. Ya. Sekarang problemnya saya umur udah 62 ya. Kalau umur Nabi itu tinggal 1 tahun lagi gitu ya. Kita lagi mikir gimana SDF itu bisa punya keberlanjutan. Ya, dan memang problem dari yayasan kan selalu pendanaan. Ya, jadi kita lagi berpikir transforming ke social enterprise. Kalau dulu harusnya orang bikin yayasan tuh konglomerat gitu ya. Punya perusahaan, mendapatkan profitnya disalurkan melalui yayasan. Kita nggak punya apa-apa bikin yayasan. Alhamdulillah survive sampai 20 tahun. Nah sekarang kita lagi berpikir gimana caranya Syamsi Duha juga memulai ada unit usaha baru pertama kali kita bikin. Dan memang ke depan sih kita bermimpi gitu ya. Saya pernah nonton Sang Pencerah ya. Muhammadiyah gitu ya, 100 tahun yang lalu, Ahmad Dahlan. Dan sekarang kita bisa lihat ya. Jadi ya kalau mimpi masih boleh gratis gitu, ya kita bermimpi mudah-mudahan ada Muhammadiyah yang lain, which is Syamsi Duha, 100 tahun lagi, mudah-mudahan bisa seperti Muhammadiyah, bisa punya sekolah, bisa punya universitas, dan memang bisa menghidupi sendiri. Ya, jadi itu sih cita-citanya. Ya mohon doanya juga, mudah-mudahan sebelum kami dipanggil, paling tidak ada sang penerus, sudah ada sistem gitu ya, dan yang paling sulit kan memang pendanaan. Ya, ini yang sedang coba kita upayakan. Lewat cara apa tuh mengupayakan penggalangan sumber pendanaan baru ini? Ya. Apa mungkin juga ada rencana atau bahkan sudah dilakukan pengembangan sayap SDF ini? Kalau saya tidak salah ada beberapa inisiatif baru yang dilakukan oleh SDF. Betul. Jadi saya bermimpi Syamsi Duha itu bisa menjadi pengelola wakaf. Karena sumber dana wakaf kalau menurut saya besar. Tetapi memang yang kita inginkan itu wakaf produktif. Ya, jadi sekarang kita bikin PT untuk membangun capability
untuk bisa nanti sourcing ya, mengkurasi usaha-usaha yang bisa didanai oleh dana wakaf, dan ini bisa produktif. Dan kalau ini berkembang, SDF tuh akan menjadi pengelola yang bisa mendapatkan kayak kalau di zakat itu ada amil ya. Amil tuh mungkin 12,5%. Kalau wakaf saya mungkin bisa sama 12,5% sampai 20%. Dan itu yang diharapkan menjadi source of income dari yayasan. Apa nama PT-nya ini? PT Aruna Mentari Inovasi. Ya, Arunami. Arunami. Masih seputar matahari. Iya, betul. Mumpung disebutkan oleh Teh Dian barusan, mengapa kok menggunakan kata Syamsi ini, matahari ini sebagai nama organisasi, dan kemudian juga kalau kita lihat sejumlah bukunya masih merujuk kepada kata itu? Dari surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Mentari pagi. Jadi ketika saya boleh hidup lagi, boleh bangun lagi, itu kan rasanya mendapatkan semangat baru ya, semangat pagi gitu. Jadi memang inspirasinya dari situ, dan di surat Asy-Syams juga ayat 9-10 itu kan justru di situ dalam hidup tuh kita kan diberi pilihan ya. Nah, jadi mau pilihannya mau taat atau nggak taat nih. Termasuk dalam kondisi sakit ya. Dalam kondisi sakit tuh maksudnya taat, mau nggak berobat, mau nggak berikhtiar, mau nggak tetap semangat gitu ya. Nah, jadi dari pembelajaran situ saya bilang ke Mas Eko nama yayasannya Samsi Duha, supaya sesulit apapun tuh kita tetap mau berikhtiar. Keep moving, keep dancing, keep shining gitu. Keep smiling. Keep smiling. Nah, jadi memang itu yang mendasari kenapa semua juga terinspirasi dari matahari yang memang terus menebar kebermanfaatan yang luas. Sudah terlihat kira-kira arah dari PT Arunami ini? Ya, alhamdulillah kita udah 1 tahun ya, Om Igun, dan saya mencoba memperkenalkan kepada teman-teman itu juga. Ya, jadi saya memperkenalkan konsep yang sudah lama sebetulnya di luar negeri, mulai di Indonesia, itu namanya impact investment. Jadi investasi kepada UKM yang sudah berkembang. UKM itu kalau meminjam istilah salah satu sahabat saya, bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Jadi M-nya itu miliaran ya? M-nya miliaran gitu ya. Jadi mereka biasanya tidak punya kolateral, tetapi perusahaannya bagus, orang-orang karakternya bagus, dan ketika dia berkembang dia butuh dana. Nah, ini yang PT Arunami ini sebagai konsultan untuk mengkurasi, melakukan due diligence, menganalisa kalau dia visible, itu kita tawarkan ke teman-teman. Ya, misalnya dia harus buka cabang, butuh misalnya berapa? 2 miliar. Ya udah, ya kalau emang ini bagus, tanya nih teman-teman mau nggak ikut nih membiayai 2 miliar, saya bagi 10 orang masing-masing 200 juta misalnya. Dan teman-teman alhamdulillah banyak yang tertarik ya dengan konsep itu, dan sekarang mungkin karena ini kan kita inginnya memberikan dampak ya. Jadi selalu ada cabang baru, perluasan, ekspansi, dan sejauh ini sih sudah di-create mungkin sekitar 130 employee yang baru karena ada ekspansi ya. Dan teman-teman saya bilang ini real sektor ya, jadi harus ada risiko juga gitu. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir risikonya, dan harapannya ini menjadi bisnis model baru ya. Kita crowd investing, dan ini investing yang memberikan dampak. Nah, ini harapannya menjadi capability untuk nanti kalau kita melangkah kepada pengelolaan wakaf. Ya, karena wakaf produktif itu kan sudah banyak ya, yang ke masjid, ke makam, atau ke dana-dana wakaf. Tapi kita pengennya bikin usaha memang. Dan usaha itu yang tadi yang berdampak. Sejauh ini yang melakukan identifikasi dan kurasi jenis-jenis usaha yang bisa berpeluang itu, ya, itu Mas PT Eko. Arunami, nggak ada timnya, anak-anak muda nih. Kembali ke tadi, sudah disebut oleh Mas Eko, usia sudah Ya. melewati kepala 6, tentu sudah harus memikirkan regenerasi. Ya. Sudah melakukan sejumlah langkah konkret untuk menyiapkan para pejuang baru yang akan melanjutkan ide-ide besar yang mulia dari Anda berdua sebagai pasangan yang luar biasa ini. Ya, alhamdulillah kita sudah tahun ini kita baru ganti pengurus, dan alhamdulillah ada beberapa orang anak-anak ITB juga yang tertarik bergabung.
Dan ada teman-teman itu juga ya, ada Mas Andi yang juga membantu sebagai advisor, dan teman-teman juga yang concern gitu banyak membantu di Arunami gitu ya sebagai investor. Dan harapannya sih nanti memang kita juga sedang membangun kita sedang membuat SDF Charter. Jadi kemana sih kita mau melangkah, kita mau membuat foundations yang memang sistem segala macam internal kita ingin perbaiki. Ya mudah-mudahan sebelum kita pergi ini sudah bisa ada yang meneruskan. Amin, insya Allah. Dan ini kan pekerjaan ekstra nih. Ini dilakukan tanpa meninggalkan core activity atau kegiatan utama yang menjadi cikal bakal lahirnya SDF ini kan. Artinya komunitas Low Vision dan komunitas lupus ini terus dibina. Justru ini kan cost center ya. Ini kan aktivitas sosialnya. Yang kita bangun ini kan untuk mendapatkan revenue center. Harapannya si cost center ini harapannya nanti bisa mandiri lah ya dengan adanya revenue center yang sedang kita coba bangun. Nggak habis-habis idenya kayaknya. Bagaimana ini kebetulan pula lagi memang latar belakangnya setelah tidak lagi menekuni bidang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, memang di bidang investasi ya, mengelola aset, mengelola investasi. Pas banget kelihatannya memang dibukakan betul jalan oleh Allah. Saya baru tahu 2 minggu yang lalu tuh ada teman coba Pak Eko di tes namanya Steven yang pakai sidik jari ya. Saya dulu udah pernah dengan Abah Ramah talent mapping, dan memang bakat ya atau karakter saya itu memang disebutnya sebagai intuiting gitu ya. Jadi maunya tuh mikir jauh-jauh hari gitu ya. Termasuk yang saya coba sharing di sini juga gara-gara Dian sakit dan kita tidak punya anak, saya ketakutan tuh waktu itu, ini gimana ya kalau nanti pensiun kita survive apa enggak ya? Kita nggak punya anak, nanti siapa yang ngurusin kita gitu. Jadi waktu itu saya sengaja ngambil sertifikasi sebagai financial planning gitu, terus bikin perencanaan pensiun, terkaget-kaget gitu, karena kalau mau survive nggak ada yang harus kita anak yang harus kita menanggung, nggak mungkin banget deh gitu. Ya gimana caranya gitu? Itu sama Mission Impossible, tapi ya udahlah jalanin aja sekuatnya. Ya, ternyata memang kalau kita punya mimpi itu ya dijalanin aja, diikhtiarkan. Nah, itu tadi nanti Allah yang akan menolong. Makanya di bab terakhir kalau Om Igun masih ingat judulnya terakhir itu adalah pertolongan Allah. Karena memang akhirnya memang hanya Allah yang bisa menolong kita. Besar juga sumbangsi Mas Eko di bidang ini tadi ya, menumbuhkan kesadaran pengelolaan keuangan, terutama di kalangan orang-orang yang tadi ini yang sudah mendekati masa pensiun. Bisa diceritakan sedikit tentang itu? Ya, jadi di Indonesia itu surveinya Kementerian Keuangan maupun surveinya HSBC itu 90% orang Indonesia tidak siap pensiun. Kenapa? Karena memang harusnya persiapan pensiun itu terutama dari sisi finansial itu harusnya dilakukan 30 tahun sebelumnya. Which is begitu anak masuk pekerjaan, punya income pertama, itu memang dia sudah harus berpikir, saya harus punya tabungan khusus buat pensiun, walaupun nabungnya sekecil apapun. Tetapi pemikiran itu harus dilakukan sejak mereka jauh-jauh hari. Sehingga kayak KPR ya, KPR tuh nggak ada yang 5 tahun, nggak ada yang 10 tahun, pasti 20 tahun. Kenapa? Karena nyicilnya lebih ringan. Nah, jadi pensiun juga begitu. Karena yang harus disiapkan dananya besar, maka modelnya kayak KPR, nyicil sedikit-sedikit, tapi jangka waktunya panjang. Itu memungkinkan kita untuk bisa katakanlah punya dana darurat gitu ya setelah pensiun. Nah itu yang harusnya jangan sampai kita pensiun membebani anak. Tapi sangat sedikit kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran seperti ini. Ya karena tidak pernah edukasi. Makanya saya termasuk yang ingin memulai mengedukasi persiapan pensiun itu di perusahaan-perusahaan itu harus dimulai dengan anak-anak yang masih umurnya 25 tahun. Sehingga mereka punya 30 tahun untuk menyiapkan pensiun. Berat tugas Mas Eko dan harus juga menciptakan kader-kader baru untuk terus menyuarakan, membangun kesadaran ini tadi. Ya itu salah satu yang kita coba lakukan. Sedang dilakukan juga sudah ada kader-kader itu ya? Saya sendiri baru ikut training
untuk bisa train for trainer. Oke, ya, training Tapi for sebenarnya kita trainers. udah pernah mulai dulu dengan GICF ya, Gerakan Indonesia Cerdas finansial. Finansial. Jadi buat sekarang kita ke pensiun, tapi cerdas finansialnya juga tahun berapa itu ya kita mulai? Ya, 2017. 2017. Saya juga ingin dengar dari Teh Dian apa yang masih menjadi impian Teh Dian dalam kaitan untuk membawa SDF ini melangkah ke depan, terutama apabila nanti sudah dipegang, dipercayakan kepada generasi baru. Ya, saya juga jadi punya tugas nih untuk memang mengkloning Mengkloning, ya. diri ini supaya memang ada sang penerus. Tapi jadi PR buat saya pribadi kan memang saya harus istilahnya memantaskan diri ya, memantaskan diri untuk menjadi seseorang yang pantas dikloning. Karena kalau enggak kan orang juga nggak akan termotivasi karena dia tidak mengalami apa yang saya alami. Satu-satunya jalan tuh memang harus terbukti ya bahwa memang bisa melewati ujian, bahwa memang tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, bahwa memang berpegang teguh pada Sang Maha Penolong. Nah itu harus istilahnya saya dalam proses terus memantaskan diri untuk bisa bisa dikloning oleh sang penerus tadi. Dan pembelajaran utamanya bahwa memang selalu nggak ada yang sia-sia apa yang terjadi dalam hidup kita ya. Selalu episode demi episode itu ada pembelajaran yang harus kita ambil dan selalu harus rajin bertanya apa ya maksud Tuhan dengan ini gitu. Karena nanti itu jawaban yang tepatnya gitu. Ketika kita bertanya yang tepat juga. Jadi bukan maunya aku tapi maunya Tuhan. Nah kalau sudah kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau maunya aku belum tentu. Pernah terfikir membayangkan bahwa dari tanda petik keterpurukan lah, situasi yang luar biasa tadi, berat, beban yang sangat-sangat tidak ringan untuk dipikul, ditanggungkan bersama, sampai kemudian sekian tahun sesudah itu berada dalam titik seperti ini gitu. Pernah terbayangkan nggak? Dan juga SDF sudah meninggalkan begitu banyak jejak langkah kontribusi yang sangat positif, yang berdampak positif kepada banyak orang. Pernah membayangkan? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi memang tadi jangan abaikan sekecil apapun yang kita bisa ikhtiarkan dan biarkan memang nanti Allah yang menyempurnakan. Jadi emang spiritualitas itu harus tinggi ya, karena itu modal sebenarnya. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik atau raga itu nggak akan berarti. Atau seberapa sih kekuatan kami gitu ya? Tadi kalau tanya ini tantangannya berat, banyak yang harus disiapkan. Ya itu kan bisa bikin kecil hati ya. Tapi ya itu tadi patokannya ya coba lakukan apa yang kita mampu lakukan. Dan itu harus memang sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Nanti biar Tuhan yang akan memoles itu semua gitu. Pemirsa podcast Pojok Etitu semua, luar biasa tamu pasangan suami istri yang kita hadirkan di episode kita kali ini, Mas Eko Pratomo dan Teh Dian Sarif. Mereka adalah pasangan yang benar-benar menjadi tauladan kita lah, menjadi panutan dengan segala pengalaman hidup yang luar biasa juga. Jadi pasangan luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan sudah membuktikan diri bahwa apa yang mereka kemudian lakukan setelah keluar dari periode yang tidak ringan tadi itu, sehingga memberikan begitu banyak manfaat bagi orang banyak. Dan kita tentu sangat memberikan dukungan dan juga memberikan doa kepada mereka berdua, Mas Eko dan Teh Dian, agar tidak bosan-bosan, jangan berhenti untuk menebar kebaikan, baik di tangan Mas Eko sendiri dan Teh Dian maupun para penerus generasi berikutnya ini. Amin. Untuk melihat SDF semakin membesar dan semakin memberikan maslahat yang begitu besar juga kepada khalayak yang jauh lebih luas, dan insya Allah itu semua nanti akan menjadi amal jariah ya. Amin. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai host dari acara ini dan juga tentu kawan-kawan semua yang menyaksikan syuting langsung di Cafe Etitu ini, dan juga nanti para pemirsa di kanal podcast Pojok Etitu ini juga bisa memetik banyak pelajaran berharga dari pengalaman yang sudah dibagikan oleh Mas Eko Pratomo dan Teh Dian Sarif. Jangan lupa untuk berlangganan kanal kami ini, juga memberikan tanda jempol
dan meninggalkan komentar untuk memberikan berbagai masukan berharga bagi kami. Terima kasih atas kesetiaan para pemirsa semua untuk mengikuti acara podcast ini sampai selesai, dan terutama terima kasih kepada kedua narasumber kami yang luar biasa ini, Mas Eko Pratomo dan Teh Dian. Kita beri aplaus. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa.